Tanpa Bapak Jokowi ikut berkampanye untuk kepentingan paslon 2, masyarakat luas telah yakinlah, pastilah Bapak Prabowo itu didukung oleh Bapak Jokowi. Presiden pun boleh berkampanye kalau dia mau, asalkan tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan fasilitas kepresidenan. Banyak pengamat yang menganalisa seperti itu, tetapi yang menentukan siapapun akan menjadi presiden adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat sore. Hari ini kembali lagi membicarakan masalah politik. Kenapa kita harus membicarakan masalah politik? Karena kita menginginkan bangsa Indonesia ini maju ke depan. Masyarakat Indonesia tidak salah memilih pemimpinnya. Ketika masyarakat salah memilih pemimpinnya, ketika itu masyarakat tidak bisa menyesal hari ini. Kita harus menunggu 5 tahun yang akan datang, sehingga didapatkan pemimpin yang mampu membuat Indonesia maju, membuat Indonesia sejahtera, dan membuat Indonesia ke depan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, hari ini tanpa harus kita informasikan, Pak Jokowi sudah jelas-jelas mendukung Bapak Prabowo. Tanpa Bapak Jokowi ikut berkampanye untuk kepentingan paslon 2, masyarakat luas telah yakinlah, pastilah Bapak Prabowo itu didukung oleh Bapak Jokowi. Karena cawapresnya Pak Prabowo adalah putra terbaiknya yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Kita lihat tren di masyarakat. Ketika survei yang menanyakan kepada masyarakat, terutama di Pulau Jawa, hampir sebagian besar semua ingin memilih Mas Gibran. Ya, ketika dia menunjuk Mas Gibran berarti dia akan menusuk paslon 2 pada saat pemilu yang akan datang. Inilah tren yang akan terjadi terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Ada tren lain bahwa kebetulan sebelum kampanye ini banyak program kerja Bapak Presiden yang mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Program meninjau Jawa Tengah. Nah, ketika itulah paslon 2 itu sangat diuntungkan. Itu yang dengan kasat mata yang terjadi saat ini. Maka terjadilah kecemburuan sosial daripada elit-elit politik yang tidak menginginkan Pak Prabowo itu ikut berkampanye secara terselubung. Tetapi kenyataannya kan undang-undang mengatakan bahwa presiden pun boleh berkampanye kalau dia mau, asalkan tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan fasilitas kepresidenan yang melekat terhadap dirinya. Kecuali ajudan, mungkin itu bisa. Nah, tapi kenyataannya sampai detik ini pun tidak ada tanda-tanda Bapak Jokowi akan berkampanye secara terang benderang. Itu yang terjadi. Namun dengan sering-seringnya Bapak Jokowi Jawa Tengah, maka tokoh-tokoh kingmaker lainnya, kingmaker politik bangsa yang sangat majemuk ini pun turun gunung. Ibu Megawati harus turun gunung untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Surya Paloh juga turun gunung juga untuk memenangkan paslon nomor 1.
Tidak kalah pentingnya juga Pak SBY juga turun gunung, terutama di Jawa Timur, untuk ingin memenangkan Mas Gibran, di mana Bapak Prabowo sebagai calon presidennya juga dielu-elukan oleh masyarakat Jawa Timur pada saat Pak SBY turun gunung bersama putranya Mas AHY. Ini yang terjadi. Maka marilah kita berpikir positif, berikanlah masyarakat untuk berpikir secara baik, memilih presiden yang terbaik, dan janganlah ada isu-isu ataupun kecemburuan solian. Ketika saat ini sudah dinyatakan oleh media luar maupun media dalam negeri, dinyatakan bahwa kemungkinan trennya Pak Prabowo akan terus meningkat. Dengan dukungan Pak Jokowi sepenuh hati untuk Pak Prabowo, maka Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024. Karena memang betul faktor yang sangat menentukan untuk kemenangan adalah Bapak Jokowi sendiri. Karena kepercayaan masyarakat terhadap Bapak Jokowi sangat tinggi saat ini. Kita lihat dengan sering-seringnya pertemuan antara Bapak Jokowi dengan Pak Prabowo, itu sangat menentukan juga kemenangan Bapak Prabowo itu sendiri. Kemudian kunjungan kenegaraan yang lebih sering ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu juga merupakan poin positif untuk Bapak Prabowo. Dulu ketika 2019 Pak Jokowi menang di Jawa Tengah dengan suara 78%, itu pertanda bahwa Pak Jokowi memenangkan Pilpres 2019 yang lalu, ternyata benar. Nah, tapi kenyataan sekarang bahwa sesuai dengan hasil survei yang ada, Pak Ganjar terus menurun suaranya di Jawa Tengah. Mungkin saat ini sudah 50-50 dengan Bapak Prabowo. Makanya Pak Ganjar harus hati-hati, harus terus melakukan sosialisasi sampai ke desa-desa di Jawa Tengah. Sehingga apabila Pak Ganjar mampu dan mendapat suara lebih dari 60% di Jawa Tengah, percayalah apabila terjadi dua putaran, Pak Ganjarlah yang akan melawan Pak Prabowo di putaran kedua. Tetapi ketika Pak Ganjar terus turun di elektabilitasnya di Jawa Tengah di bawah 50%, percayalah Pak Anies yang akan mengambil keuntungan. Maka banyak yang menyarankan bahwa sebaiknya memang Pak Ganjar itu jangan berkolaborasi dengan Pak Anies. Justru dengan berkolaborasi dengan Pak Anies akan naik terus tren suaranya. Pak Ganjar harus mandiri, meyakinkan masyarakat yang masih berapa hari ini untuk bisa mampu meyakinkan masyarakat sehingga Pak Ganjar mampu menaikkan elektabilitas, dan apabila terjadi dua putaran Pak Ganjar akan mampu melawan Bapak Prabowo. Sehingga penentuan kemenangan nantinya adalah paslon 1. Kemana arah angin paslon 1? Apakah akan trennya mendukung Bapak Prabowo ataupun akan mendukung Pak Ganjar? Ketika itulah bisa kita mengamati, bisa menganalisa siapa sih yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Tetapi banyak pengamat, ahli yang mengatakan Bapak Prabowo melawan siapapun untuk putaran kedua, dia pasti akan memenangkan Pilpres katanya. Nah, itu sangat masuk akal. Karena apa?
apabila Pak Prabowo berpasangan dengan melawan Pak Anies, kemungkinan sekali Ibu Megawati ini melalui Ibu Puan akan mendukung Bapak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo adalah mempunyai wakil presiden Mas Gibran masih merupakan kader PDI Perjuangan. Sangat wajar lah untuk bersatu di dalam kabinet nantinya. Nah, apabila misalnya Pak Prabowo nanti akan melawan pasangan Anies dan Caimin, itu kan yang tadi kita katakan bahwa kemungkinan melalui Bu Puan PDI Perjuangan akan membantu Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo akan menangkan Pilpres. Nah, apabila Pak Prabowo akan melawan Pak Ganjar, ini yang menjadi tanda tanya besar, dan kemungkinan juga Pak Prabowo yang akan menangkan Pilpres. Karena banyak yang mengatakan bahwa untuk PKS sendiri untuk bergabung dengan PDI akan sangat sulit. Kemudian yang memilih Pak Anies dulu itu adalah pemilihnya Pak Prabowo akan kembali lagi ke Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo memungkinkan untuk memenangkan Pilpres. Nah, itulah banyak pengamat yang menganalisa seperti itu, tetapi yang menentukan siapapun akan menjadi presiden adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, semoga pemerintah dan aparat keamanan juga mampu berbuat senetral-netralnya sehingga pemilihan presiden 2024 ini dapat berjalan dengan kondusif sehingga bangsa ini akan tetap melaju ke depan. Terima kasih. Demikian analisa politik daripada Mr. Puisi Live. Semoga tidak bosan-bosan menonton Mr. Puisi, karena Mr. Puisi akan menyajikan hal-hal yang sangat menarik bagi para pemirsa sekalian. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tepuk tangan